Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Anugrah dengan NIM 4112101032 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Sipil yang akan menjelaskan tentang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Latar belakangnya adalah agama Islam berisi ajaran yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik sebagai hamba Allah, individu, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dunia, termasuk dalamnya masalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam berdasarkan aktivitas menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan agar manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak hanya mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang diridhoi Allah. Islam sangat cermat dalam menetapkan pemimpin yang menjadi teladan, yaitu menggugurkan dan membangun kepribadian Muslim. Salah seorang pemimpin yang memenuhi kualitas seperti itu bagi seluruh umat Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Pengangkatan beliau sebagai Rasul Allah Subhanahu wa taala itu selain untuk memimpin umat manusia adalah juga untuk seluruh alam. Kepribadian yang sempurna yang dimiliki Allah oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah sebagai kepribadian yang terpuji dan sempurna, terkenal dengan sebutan sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah yang meliputi sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Nabi Muhammad SAW merupakan pintu utama bagi setiap hamba yang ingin membangun kepribadian Rabbani tersebut. Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menerapkan Islam secara total. Ia dapat membimbing dan pengarahan langsung dari Allah melalui wahyunya. Maka tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui dan memahami Islam selain Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu, beliaulah satu-satunya yang pantas menjadi teladan dan panutan orang-orang yang mengharap rahmat Allah pada hari akhir serta bagi mereka yang ingin melaksanakan kewajiban Islami dengan benar. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah-masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama itu sifat terpuji Rasul, yang kedua sifat mustahil Rasul, yang ketiga meneladani Rasul. Tujuannya adalah pertama, untuk mengetahui sifat-sifat Rasul. Kedua, untuk dapat meneladani Rasul. Manfaatnya yang pertama, sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu maupun masyarakat mengenai karakter profetik perilaku sehari-hari mahasiswa. Kedua, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai gambaran karakter profetik perilaku sehari-hari mahasiswa. Pembahasan masalah sifat-sifat terpuji Rasul. Mengenal Rasulullah SAW perlu mengenal sifat-sifatnya, karena tingkah laku, kepribadian, dan penampilan diwarnai oleh sifat seseorang. Begitupun Nabi Muhammad SAW dapat digambarkan melalui sifat-sifatnya. Dengan mengetahui sifat-sifat Rasul, diharapkan kita menyadari bagaimana akhlak Rasulullah Muhammad SAW dan kemudian kita dapat mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini adalah suratnya yang merupakan Arab gundul, tidak ada tanda bacanya dan saya tidak mengerti. Saya bacakan artinya saja. Artinya adalah, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbukti pekerti yang agung. Al-Is bin Abdul Salam berkata, penghormatan besar dari para pembesar terhadap sesuatu menunjukkan masuknya ia dalam golongan orang-orang besar. Maka bagaimana dugaanmu dengan penghormatan besar yang maha besar? Dalam satu hadis diberitakan dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, ia berkata, aku datang kepadamu Aisyah radhiyallahu anhu, aku berkata, wahai Ummul Mukminin, beritakanlah kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Ia berkata, akhlak beliau adalah Al-Quran. Bukanlah engkau membaca Al-Quran, firman Allah Ta'ala. Ya, ini merupakan Arab gundul lagi yang tidak saya mengerti. Mohon maaf sebelumnya. Artinya adalah, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Surat Al-Qalam ayat 4. Aku berkata,
Sesungguhnya aku ingin tidak menikah hanya beribadah. Dia berkata, janganlah engkau lakukan, bukankah engkau membaca sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Rasulullah SAW telah menikah dan telah dikaruniai anak. Dari penjelasan hadis di atas, jelas beliau adalah manusia biasa, hidup di tengah masyarakat, bergaul, makan, minum, dan menikah tak ubahnya manusia lainnya. Akan tetapi, kepribadian dan perilaku beliau berbeda dengan manusia lainnya. Tidak ada yang bisa memahami hakikat kedalaman akhlak orang yang seperti sifat-sifat Rasulullah SAW mengabarkan akhlak mulia yang diwarnai oleh akhlak Al-Quran dan sangatlah patut dijadikan sebagai contoh yang baik bagi kita. Di antara sifatnya adalah asyidik, yaitu artinya benar. Asyidik berarti membawa kebenaran, selalu benar atau jujur. Seseorang Nabi dan Rasul selalu berbuat yang benar dan berkata yang jujur. Seorang Nabi dan Rasul tidak akan berbohong ataupun menipu. Sifat Nabi dan Rasul ini terdapat dalam Al-Quran Surat Maryam ayat 41. Allah berfirman mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ceritakanlah, hai Muhammad, kisah Ibrahim dalam Alkitab atau Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Firman Allah dalam surat Maryam ayat 41. Yang kedua ini ada amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Nabi dan Rasul dapat dipercaya baik perkataan maupun perilakunya. Amanah juga berarti bahwa Nabi dan Rasul memegang tanggung jawab terhadap semua tugas, melaksanakan perintah dan menepati janji. Sifat Nabi dan Rasul ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 106-107. Dalam surat ini Allah berfirman bahwa Nabi Nuh alaihissalam memiliki sifat Asy-Syu'ara. Ketika saudara mereka atau Nuh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Terjemahan surat Asy-Syu'ara ayat 106-107. Yang ketiga ini ada tablik atau menyampaikan wahyu. Tablik berarti menyampaikan wahyu, artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk menyampaikan pesan kepada setiap umatnya. Nabi dan rasul menyampaikan peringatan dan kabar gembira bagi setiap umatnya melalui dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Allah memerintahkan nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu seperti dalam surat Al-Maidah ayat 67. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan atau apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak mencapai amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Terjemahan dari surat Al-Maidah ayat 67. Yang keempat ini ada fatonah atau cerdas. Nabi dan Rasul merupakan manusia yang memiliki kecerdasan baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Nabi dan Rasul cerdas dalam berdakwah hingga berperang. Mereka memiliki kemampuan menyusun strategi dan berkomunikasi dengan baik. Kecerdasan inilah yang membuat Nabi dan Rasul berhasil dalam menyebarkan agama Allah. Sifat-sifat mustahil Rasulullah. Yang pertama itu ada kisbu, bohong atau dusta. Yang kedua, hianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Yang keempat itu baladah, bodoh atau dongo. Nah, ini adalah meneladani sifat Rasulullah. Perangainya untuk meneladani Rasulullah yang disebutkan pada surat Al-Taubah ayat 128. Saja pada ayat ini terdapat 3 karakter Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Yang pertama itu ada azizun alaihi ma'anitum, atau berat terasa olehnya apa yang telah membuat kamu menderita. Dengan kata lain, Rasulullah SAW memiliki rasa empati terhadap penderitaan orang lain. Menurut Muhammad ibn Jarir al-Tabari, makna histori dari susunan Aziz alaihi ma'anitum adalah bahwa Rasulullah merasa sedih dan sangat terbebani oleh penderitaan semua umatnya saat itu, baik yang sudah beriman maupun yang belum beriman.
Penderitaan umatnya yang sudah beriman saat itu sangat besar. Mereka menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan berupa kekerasan fisik dan verbal yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Penyiksaan kaum Quraisy terhadap umat Islam saat itu didokumentasikan oleh Ibn Ishaq di dalam kitabnya Al-Sirah Al-Nabawiyah. Di antara yang disakiti adalah Abu Bakar, Bilal ibn Abi Rabah, Sumayyah, dan lainnya. Dua harisun alaikum, aku sangat menginginkan kebaikan kalian. Rasulullah SAW memiliki antusiasme yang sangat besar untuk menciptakan kebaikan bagi umatnya. Beliau tidak kenal lelah dalam menyampaikan pesan-pesan ilahi agar umatnya mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Secara historis, Al-Tabari menafsirkan ungkapan tersebut dengan harisun ala huda dullalikum wa ta'aubatihim wa ruju'ihim ila al-haq. Sangat bersemangat agar orang-orang yang tersesat itu mendapatkan hidayah, bertaubat dan kembali kepada kebenaran. Yang ketiga ini ada bi'il mu'minin ra'ufun rahimun, atau terhadap orang-orang beriman yang sangat penyayang bagi pengasih. Rasulullah SAW memiliki sifat kasih sayang yang lebih kepada umatnya yang sudah beriman. Karakter pertama dan kedua yang telah disebutkan di atas itu beliau terapkan untuk semua orang Arab saat itu, baik yang sudah maupun yang belum beriman kepadanya. Semuanya mendapatkan perhatian dari beliau. Adapun karakter ketiga, yang ini sifat kasih sayang yang lebih, itu diterapkannya kepada orang-orang yang telah beriman kepadanya. Dalam sejarah dicatat bahwa beliau sangat menyayangi para sahabatnya, baik lelaki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun budak pada masa sekarang. Ini kita diperintahkan untuk saling menyayangi, terlebih lagi terhadap sesama muslim. Ini penutup bab 3. Memang saya menjelaskan sangat singkat sekali. Kesimpulannya sangat panjang. Kesimpulannya adalah kedatangan para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, adalah dalam rangka mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan umat manusia agar kembali kepada jalan Tuhan. Jalan itu adalah jalan menuju revolusi dan transformasi kedirian dan kepribadian dari hewani ke insani dan dari insani ke rabbani. Membentuk kepribadian rabbani artinya memproses diri, menyerap nilai-nilai ketuhanan, kenabian, dan selanjutnya mengimplementasikan ke seluruh aspek kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nabi Muhammad SAW merupakan pintu utama bagi setiap hamba yang ingin membangun kepribadian rabbani tersebut, meniru dan mengikuti jejak Rasulullah SAW, termasuk perbuatan mulia dan agung, yang menjadikan seorang muslim berhasrat mempraktekkan perbuatan mulia tersebut. Dapat berharap akan kebaikan dunia dan akhirat. Di antara manfaatnya yaitu dapat menghantar kepada cinta dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menghantarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, menjamin diterimanya amal perbuatan, menjamin hidayah dari Allah dan termasuk sunnah Nabi. Cukup sekian presentasi dari saya, Febria Anugrah. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.